Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dari channel. Terima kasih selama ini telah menyaksikan dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, kali ini akan kita kupas peraturan perpajakan akan diambusing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK.03 2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, seperti biasa guys, kita akan lihat dulu considerance atau pertimbangan kenapa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK.03 2021 ini terbit. Oke, penghitungan, pemungutan pajak pertambahan nilai, serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Pertama, bahwa kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucher perlu mendapat kepastian hukum. Oke, yang pertama, kepastian hukum. Dua, untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa. Satu, guys. Oke. Yang kedua, penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa. Oke. Perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Oke, lanjut. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3A ayat 1, pasal 8A ayat 2, dan pasal 13 ayat 1A huruf D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan pasal 22 ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf B huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, lalu juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 dan PMK.01 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.01 2019, memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini, guys. Oke, lanjut. Kita ke bab 1, ketentuan umum. Dan kita akan lihat di sini istilah-istilah yang disebut dalam peraturan ini, guys. PMK nomor 6, PMK.03 2021. Yang pertama, Undang-Undang PPN, guys. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ya tadi ya. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPh. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PPN, pajak pertambahan nilai, itu adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana masuk dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. PPh, pajak penghasilan, adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke,
standar guys. Di sini ada istilah barang kena pajak, yang itu adalah barang dikenai PPN berdasarkan undang-undang PPN, jasa kena pajak, jasa yang dikenai PPN berdasarkan undang-undang PPN, kemudian harga jual, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau bisa disingkat BKP guys. Tidak termasuk PPN dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kemudian juga istilah DPP lainnya penggantian, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, jasa kena pajak, ekspor JKP, ekspor BKP tidak berwujud, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP atau penerima manfaat BKP tidak wujud karena pemanfaatan BKP tidak wujud dari wadah pabean di dalam daerah pabean. Oke, ini masih istilah standar ya guys, di undang-undang juga ada. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang wujud dari daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Lalu PMSE guys, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. PPMSE, pelaku usaha penyedia jasa komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Kemudian pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi adalah pengusaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Oke, lanjut guys. Pulsa prabayar, yang selanjutnya disebut pulsa. Oke, berarti ini lebih ke prabayar ya guys. Adalah hak penggunaan produk telekomunikasi dalam satuan penghitungan biaya telepon dan atau biaya data dengan sistem pembayaran di awal pemakaian. Kemudian kartu perdana adalah kartu yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk dapat menggunakan jasa telekomunikasi pasca bayar atau prabayar. Nah, ini token sekarang guys. Ya, disebut token, itu adalah token listrik prabayar, adalah hak penggunaan tenaga listrik berupa digit angka yang dimasukkan ke dalam meteran dengan sistem pembayaran di awal periode pemakaian. Lalu juga voucher adalah media pembayaran atas pembelian barang dan jasa oleh pembeli atau penerima jasa untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang berbentuk fisik atau elektronik untuk penggunaan diskon atau belanja. Wah, luar biasa nih guys. Ya, voucher. Bisa dibilang semua voucher berarti. Lanjut lagi, pengusaha penyelenggara saluran distribusi yang selanjutnya disebut penyelenggara distribusi adalah pengusaha yang melakukan kegiatan distribusi pulsa, kartu perdana, token, dan atau voucher. Lalu ada lagi penyelenggara distribusi tingkat pertama, adalah penyelenggara distribusi yang memperoleh pulsa dan atau kartu perdana dari pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi. Lalu ada lagi penyelenggara distribusi tingkat kedua, adalah penyelenggara distribusi yang memperoleh pulsa dan kartu perdana dari penyelenggara distribusi tingkat pertama. Penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya adalah penyelenggara distribusi pada tingkat selanjutnya setelah penyelenggara distribusi tingkat kedua. Penyedia tenaga listrik adalah pengusaha yang melakukan kegiatan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Penyelenggara voucher adalah pengusaha yang melakukan kegiatan pelayanan berupa penerbitan, pengelolaan, dan distribusi voucher. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP, barang kena pajak, dan yang membayar atau seharusnya membayar harga BKP tersebut. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP, jasa kena pajak, dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas JKP tersebut. Pemungut PPh adalah wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Pemotong PPh adalah wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Pajak penghasilan pasal 22, disingkat PPh, selanjutnya disebut PPh pasal 22 guys, adalah bentuk pemungutan pajak yang dilakukan pemungut PPh terhadap wajib pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Oke, itu bagian pertama guys.
Selanjutnya bagian kedua atau bab 2, penghitungan dan pemungutan PPN, pajak pertambahan nilai. Oke, ini udah mulai masuk ke aspek materialnya guys. Kita pasal 2 dulu di sini. Pasal 2 dan pasal 3 sepertinya masih umum guys. Kita akan lihat ketentuan ini, kita akan kupas satu persatu. Oke, pasal 2, atas penyerahan BKP oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi. Oke, distribusi tadi ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat selanjutnya ya. Dikenai PPN. Oke, sekali lagi, atas penyerahan BKP oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi dikenai PPN. BKP pada ayat 1 berupa pulsa dan kartu perdana. Oke, pulsa dan kartu perdana pada ayat 2 dapat berbentuk voucher fisik atau elektronik. Nah, semuanya guys di grade guys. Oke, untuk pulsa dan kartu perdana, voucher fisik atau elektronik. Oke, lanjut. Atas penyerahan BKP oleh penyedia tenaga listrik dikenai PPN. BKP pada ayat 4 berupa token. Oke, token ya guys. Token pada ayat 5 merupakan listrik yang termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, jadi tokennya ini guys dikenai PPN, tapi bersifat strategis. Kita akan lihat. Nah, ini guys, di PP nomor 48 tahun 2020 disebut ya, BKP tertentu yang bersifat strategis ya. BKP tertentu bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi termasuk di sini adalah listrik guys. Oke, termasuk, nah ini dia, listrik ya. Termasuk penyambung listrik dan biaya beban listrik kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 voltase ampere. Oke, jadi di sini dibilang dikenai PPN bersifat strategis gitu ya. Jadi tokennya ini kalau ke pelanggan langsung artinya guys dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP nomor 48 tahun 2020. Lanjut lagi guys. Oke, atas penyerahan jasa kena pajak JKP berupa jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distribusi. Oke, lanjut lagi. Ulang lagi guys. Atas penyerahan JKP berupa jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distribusi. Jasa pemasaran dengan media voucher oleh penyelenggara voucher. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher oleh penyelenggara voucher dan penyelenggara distribusi, atau penyerahan jasa kena pajak berupa jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan customer loyalty atau reward program oleh penyelenggara voucher dikenai PPN. Oke, ini semuanya nih guys untuk JKP-nya. Untuk yang ini tadi kan ada macam-macam ya, berbeda-beda ya. Oke, lanjut lagi guys ke pasal 4 sekarang. Pasal 4 ini udah mulai ke jenis barangnya guys. Oke, di sini PPN dikenakan atas penyerahan BKP pada pasal 2 ayat 2. Oke, pasal 2 ayat 2 ini berarti untuk pulsa dan kartu perdana ya guys. BKP berupa pulsa dan kartu perdana. Oke, saya ulang lagi. PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana gitu ya, gampangnya. Ya, dikenakan oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama atau pelanggan telekomunikasi. Lanjut lagi, PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan distribusi. Dikenakan juga oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Oke, berarti ini di semua titik ya guys. Ya, dari penyelenggara jasa telekomunikasi, kemudian penyelenggara distribusi tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat selanjutnya atau penyerahan secara langsung gitu ya kepada end user, kepada pelanggan. Itu semua titik dikenai PPN. Cuma di sini disebutkan pengenaannya siapa saja. Oke, pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, penyelenggara distribusi tingkat pertama, penyelenggara distribusi tingkat kedua, penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Ya, ini memang standar guys. Oke, lanjut. PPN yang terutang, nah, mulai lebih ke teknis. Atas penyerahan BKP pada ayat 1 huruf A.
Oke, berarti di sini dari penyelenggara jasa telekomunikasi. Oh, benar ya. PPN berutang atas penyerahan BKP ya pada ayat 1 huruf A dipungut oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi. Lanjut, di huruf B-nya, PPN berutang atas penyerahan BKP pada ayat 1 huruf B. Nah, ini ya guys, penyelenggara distribusi tingkat pertama dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama. Dan BKP pada ayat 1 huruf C dan huruf D dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. Oke, huruf C dan D. Ya, berarti tingkat kedua semua nih ya. Oke, berarti tingkat selanjutnya di sini nggak disebut ya. Di sini langsung dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. Oke, PPN pada ayat 2 huruf C dipungut satu kali. Nah, ini ya, pada ayat 2 huruf C. Ya, yang ini guys ya, dipungut satu kali oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua pada saat penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Oke, dipungut satu kali oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. Pemungutan PPN pada ayat 2 dilakukan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Oke, kita lihat dulu guys. Contohnya ya. Oke, di sini contoh pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana. Oke, lampirannya nih guys, huruf A. PTA merupakan operator telekomunikasi seluler, pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi. PTB merupakan authorized distributor pulsa dari PTA. Berarti di sini si PTB penyelenggara distribusi tingkat pertama. PTC merupakan penyelenggara server pulsa. Berarti di sini penyelenggara distribusi tingkat kedua. PTD merupakan master dealer pulsa, penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. PTE merupakan retailer pulsa, penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya, dan Tuan X dan Nyonya Y merupakan pelanggan telekomunikasi. Oke, di sini dari PTA, PTB, PTC, PTD, dan PTE. Tentu lalu ada pelanggan Tuan X dan Nyonya Y. Kemudian, pada tanggal 2 Januari 2021, PTA menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa dan atau kartu perdana sebesar 10 juta dari PTB. Oke, PTB tingkat pertama ya guys. Pada tanggal 3 Januari 2021, PTA menjual kartu perdana dan pulsa di gerai resmi PTA kepada Tuan X seharga 15.000. Pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana oleh PTA sebagai berikut. PTA sebagai PKP wajib memungut PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana kepada PTB pada tanggal 2 Januari 2021. Oke, ya, sebesar 10% dari 10 juta, berarti 1 juta. Ya, berarti si PTA di sini penyelenggara jasa telekomunikasi ya guys. 1 juta wajib memungut kepada pembayaran dari si PTB. Kemudian pada tanggal 3 Januari PTA wajib memungut PPN atas penyerahan kartu perdana dan atau pulsa dan perdana dan pulsa kepada Tuan X sebesar 10% dari 15.000. Jadi pemungutan PPN-nya 1.500. Oke, lanjut lagi. Ini yang jual semuanya PTA ya guys. PTB-nya belum kesebut di sini. PTB di sini membayar deposit 10 juta. Oke, lanjut lagi. Ini deposit, penjualan pulsa ya. Deposit terkait dengan penjualan pulsa dari dan atau kartu perdana sebesar 10 juta. Ini deposit, saya nggak paham ya. Apakah pembayaran deposit 10 juta ini sudah termasuk pulsa dan perdananya? Nggak dijelaskan di sini guys. Deposit aja apa saya anggap asumsikan di sini deposit ini memang berupa pembayaran atas pulsa dan atau kartu perdana guys. Oke, lanjut lagi. Soalnya agak beda ya. Kalau cuma deposit aja nggak ada barang ya berarti kan nggak ada penjualan gitu ya, cuma bayar deposit. Tapi di sini kita anggap di sini penjualan pulsa dan atau kartu perdana. Si B bayar ke PTA. Lanjut lagi, pada tanggal 8 Februari 2021, PTB menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa. Nah, ini benar ya, jadi jual lagi nih. Dan atau kartu perdana sebesar 9 juta dari PTC. Oleh karena itu, PTB sebagai PKP wajib memungut PPN atas penyerahan pulsa dan atau kartu perdana kepada PTC. Pada tanggal 8 Februari 2021 ini 10% dari 9 juta, 900.000 guys. Pada tanggal 2 Maret, PTC menerima deposit, sama ya, ini juga penjualan semua ya,
penjualan pulsa untuk kartu perdana, saya asumsikan seperti itu, dari PTD sebesar 8 juta. Pada tanggal 17 Maret 2021, PTB menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa dan atau kartu perdana dari PTE sebesar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 23 Maret, PTE menjual pulsa dengan denominasi 10.000 kepada Tuan Y seharga 12.000. Pemungutan PPN atas penyerahan pulsa atau kartu perdana oleh PTC, PTD, dan PTE sebagai berikut. Atas penyerahan pulsa atau kartu perdana oleh PTC kepada PTD, PTD kepada PTE, dan PTE kepada Tuan Y wajib dipungut satu kali oleh PTC. Ya, PTC berarti di sini tingkat kedua, guys. Sebagai PKP pada tanggal 2 Maret 2021. PPN yang dipungut oleh PTC pada huruf A sebesar 10% dari 8 juta 800.000. PTD dan PTE tidak lagi melakukan pemungutan PPN atas penyerahan pulsa atau kartu perdana. Oke, di sini kan aturannya memang gitu ya. PPN pada huruf C dipungut satu kali oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua pada saat penyerahan BKP. Jadi penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya tidak lagi memungut PPN. Dan contohnya pun bilang begitu, guys. Ya, di sini PTA, penyelenggara telekomunikasi, PTB, penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara distribusi tingkat pertama, dan PTC, penyelenggara telekomunikasi tingkat kedua, PTD dan PTE tingkat selanjutnya. Dan di sini dicontohkan, PTD dan PTE tidak lagi melakukan pemungutan PPN atas penyerahan pulsa atau kartu perdana. Oke, itu guys, yang masalah voucher. Lanjut di sini, sekarang pasal 5, PPN yang terutang atas penyerahan token oleh penyedia listrik. Oke, sekarang listrik guys, pasal 5 itu bicara listrik. Ya, pasal 5 bicara listrik. Tadi pasal 4 ya, itu bicara mengatur terkait dengan pulsa dan kartu perdana. Oke, pasal 5 ini token listrik guys. Lanjut, PPN yang terutang atas penyerahan token oleh penyedia tenaga listrik. Oke, dibebaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini ya guys, PP nomor 48 tahun 2020. Oke, jadi klop guys sama PP nomor 48 tahun 2020. Token pada ayat 1 diserahkan kepada pelanggan listrik secara langsung atau melalui penyelenggara distribusi. Ya, listrik ya, bebas memang PPN-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di ayat 6, di pasal 6 masih terkait dengan token listrik. PPN yang terutang atas penyerahan jasa. Ini jasanya ya. Kalau tadi kan di atas barangnya guys. Ya, PPN berupa token barangnya. Nah, sekarang kita bicara jasanya. Pasal 6. PPN yang terutang atas penyerahan jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token dipungut oleh penyelenggara distribusi. Jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token dilakukan oleh penyelenggara distribusi sehubungan dengan penyerahan token. Ya, jadi di sini sekali lagi guys, jangan salah paham ya. Berupa listriknya, barangnya PPN-nya bebas. Nah, yang dikenai PPN di sini ya, itu adalah penyerahan jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token. Dan di sini dipungut oleh si penyelenggara distribusi. Oke, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token dilakukan oleh penyelenggara distribusi sebelum dengan penyerahan token. Oke. Pasal 5 dan pasal 6 bicara token listrik, guys. Oke, pasal 7 terkait dengan voucher, guys. Ini ketentuan yang paling banyak dari PMK nomor 6 PMK 03 2021 ini. Oke, PPN yang terutang atas penyerahan jasa pemasaran dengan media voucher sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B dipungut oleh penyelenggara voucher. Lanjut lagi, jasa pemasaran dengan media voucher pada ayat 1 merupakan kegiatan layanan promosi atau marketing barang atau jasa oleh penyelenggara voucher kepada pedagang atau penyedia jasa. Jasa pemasaran dengan media voucher pada ayat 1 paling sedikit meliputi penyediaan tempat berupa situs sebagai tempat bagi pedagang atau penyedia jasa untuk mempromosikan atau memasarkan barang dan atau jasa. Penginformasian program diskon barang atau jasa dengan menggunakan sarana komunikasi elektronik kepada pembeli potensial dan atau penerbitan, pengelolaan, dan penyerahan voucher kepada pembeli dan atau penerima jasa untuk ditukarkan oleh pembeli dan atau penerima jasa dengan barang dan atau jasa
yang diserahkan oleh pedagang atau penyedia jasa. Voucher pada 1 paling sedikit meliputi voucher penawaran diskon atau daily deal voucher. Oke, ini masih voucher juga guys, pasal 8. Penyerahan voucher oleh penyelenggara voucher kepada pembeli dan atau penerima jasa, dan pembeli dan atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa tidak dikenai PPN. Nah, ini vouchernya ya guys. Ya, penyerahan voucher oleh penyelenggara voucher kepada pembeli dan atau penerima jasa, dan pembeli dan atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa tidak dikenai PPN. Oke, penyerahan BKP dan atau JKP oleh pedagang atau penyedia jasa kepada pembeli dan atau penerima jasa dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi vouchernya tidak dikenai PPN, tapi terkait dengan barang atau jasa yang ada di voucher tadi dikenai PPN guys. Ya, beda ya guys, bedakan itu ya. Penyerahan vouchernya tidak dikenai PPN. Ya, sekali lagi di sini penyerahan voucher kepada pembeli atau penerima jasa, dan pembeli atau penyedia jasa, pembeli dan atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa vouchernya. Sementara penyerahan BKP atau JKP oleh pedagang atau penyedia jasa kepada pembeli atau penerima jasa dikenai PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, lanjut. Nah, itu guys, bedakan ya. Pasal 9. Nah, ini sekarang kalau tadi ini masalah voucher dan barangnya, di pasal 9 ini terkait dengan penyerahan jasa penyelenggaraannya. Oke, PPN yang terutang atas penyerahan jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher dipungut oleh penyelenggara voucher dan atau penyelenggara distribusi. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher merupakan kegiatan layanan oleh penyelenggara voucher kepada pedagang atau penyedia jasa dan atau PPMSE dan atau penyelenggara distribusi kepada penyelenggara voucher, penyelenggara distribusi lainnya, pembeli dan atau penerima jasa dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran oleh pembeli dan atau penerima jasa. Oke, masih lanjut guys, pasal 10, ini masih voucher juga. Kalau nggak salah sampai pasal 12 ini masalah voucher. Penyerahan voucher. Oke, dalam pasal 9 ayat 2 huruf ayat 3, pasal 9 ayat 3 huruf B. Oke, pasal 9 ayat 3 huruf B. Yang ini ya guys, penyerahan voucher terkait dengan jasa penyelenggaraan. Oke, penyerahan voucher pada pasal 9 ayat 3 huruf B oleh penyelenggara voucher kepada penyelenggara distribusi, pembeli dan atau penerima jasa. Penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi selanjutnya, pembeli dan atau penerima jasa, dan atau pembeli dan atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa dan atau PPMSE tidak dikenai PPN. Sama kayak yang di atas guys, penyerahan vouchernya. Nah, sekali lagi yang mengambil barang dan kena pajak terkait voucher tadi nih di ayat 2-nya. Penyerahan BKP dan atau JKP oleh pedagang atau penyedia jasa dan atau PPMSE kepada pembeli dan atau penerima jasa dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lanjut, pasal 11. Ini masih voucher juga, tapi di sini terkait dengan program loyalitas dan penghargaan pelanggan. PPN, ayat 1 ya, pasal 11 ayat 1. PPN yang terutang atas penyerahan jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan, Customers Loyalty atau Reward Program, pada pasal 3 huruf D, dipungut oleh penyelenggara voucher. Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan, Customer Loyalty atau Reward Program, pada 1 merupakan kegiatan layanan oleh penyelenggara voucher kepada pemilik atau pelanggan atau prinsipal dalam rangka mempertahankan, meningkatkan loyalitas atau memberikan penghargaan kepada pelanggan yang paling sedikit meliputi. Ini terkait dengan promosi juga ya guys. Ya, meliputi pengelolaan penghargaan berupa poin reward yang diberikan oleh pemilik pelanggan, prinsipal. Permintaan dengan pengelolaan voucher, penyerahan voucher kepada pembeli dan atau penerima jasa untuk ditukarkan dengan barang dan atau jasa yang diserahkan oleh pedagang dan atau penyedia jasa, dan atau penyaluran penghargaan reward berupa uang tunai kepada pembeli dan atau penerima jasa. Voucher pada ayat 2 paling sedikit meliputi voucher loyalitas, loyalty voucher, dan atau voucher penghargaan, reward voucher. Oke, itu guys, pasal 11. Pasal 12,
Penyerahan penghargaan berupa poin reward, oleh pemilik pelanggan, principal, kepada pembeli dan atau penerima jasa kepada pelanggan, dan pembeli dan atau penerima jasa sebagai pelanggan kepada penyelenggara voucher. Oke, sekarang kita bicara poin rewardnya guys ya. Tidak dikenai PPN. Oke, penyerahan voucher dalam pasal 11 ayat 2 huruf C oleh penyelenggara voucher kepada pembeli dan atau penerima jasa, dan pembeli dan atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa tidak dikenai PPN. Oke, penyerahan penghargaan reward berupa uang tunai oleh penyelenggara voucher kepada pembeli dan atau penerima jasa tidak dikenai PPN. Oke, voucher berupa voucher gitu ya. Ya, di sini di pasal 12 ayat 1 ayat 2 dan uang di ayat 3 itu semua tidak dikenai PPN guys. Oke, itu pasal 12. Ya. Penyerahan. Nah, sekarang di ayat 4-nya nih guys. Tadi kan ayat 3, sekarang ayat 4-nya. Tadi bicara voucher dan poinnya guys. Nah, sekarang ini barangnya. Penyerahan BKP atau jasanya dan atau JKP oleh pedagang, oleh penyedia jasa kepada pembeli dan atau penerima jasa dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Nah, jadi intinya dari voucher ini yang kena PPN tetap barang dan jasa guys. Sementara voucher, poin, reward dan lain sebagainya seperti disebut di atas di pasal 12 ini guys, ya itu semuanya tidak dikenai PPN ya. Oke, voucher itu kan cuma sekedar alat aja guys. Oke, sekali lagi di pasal 12 ini kita bicara masalah poin reward guys. Ya, juga voucher. Oke, juga reward gitu ya. Poin, voucher, reward. Sementara barang dan jasanya dikenai PPN. Oke, pasal 13 ini masalah pemungutan PPN dan dasar pengenaan pajaknya guys. PPN yang terutang atas penyerahan BKP dalam pasal 2 atau JKP dalam pasal 3 ya. Pasal 2 tadi dan pasal 3 itu masalah umum ya guys semuanya. Ya, di sini pulsa, kartu perdana, token dan voucher. Oke. Dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN sebesar 10% dengan DPP, dasar pengenaan pajak. DPP atau dasar pengenaan pajak atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi tingkat pertama. Oke, di sini tadi disebut di pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf B. Itu adalah berupa harga jual, yaitu sebesar nilai pembayaran yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi. DPP atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Ya, tadi tingkat selanjutnya disebut dalam pasal 4 ayat 3, itu adalah berupa nilai lain, yaitu nilai sebesar nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya, atau ya pelanggan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung itu berupa harga jual. Oke, itu ya guys ya, berupa nilai lain untuk penyelenggara distribusi tingkat kedua, penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi tingkat pertama itu adalah harga jual. Oke, ya jadi di sini ada dua ya. Untuk jasa telekomunikasi penyelenggara distribusi tingkat pertama, itu adalah harga jual. Sementara penyerahan BKP, pulsa kartu perdana penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya itu adalah nilai lain. Itu sebesar nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. Atau kalau misalnya itu adalah penyerahan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung, berarti berupa harga jual. Oke, itu guys untuk masalah pulsa dan kartu perdana. Selanjutnya DPP berupa token di ayat 4. Dasar pengenaan pajak atas penyerahan JKP berupa jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token. Yang tadi disebut di pasal 6 ayat 1 itu adalah berupa penggantian, yaitu sebesar komisi atau pendapatan administrasi, atau selisih antara nilai nominal token dan nilai yang diminta tidak termasuk pajak antara lain pajak daerah yang dikenakan atas penerangan jalan dan biaya materai. Wah, luar biasa nih guys. Ya, jadi clear nih guys.
Karena sebelumnya ini masih sebelum ada aturan ini ya, masalah token ini bingung nih dikenai dari mana. Ya, kalau misalnya dilihat sih gampangnya dari 100% penjualan token kan nggak lucu ya guys ya. Jadi di sini jelas dari komisi atau pendapatan administrasi atau selisih nilai nominal token dan nilai yang diminta. Tidak termasuk pajak. Di sini juga berarti tidak termasuk PPJU guys. Ya, tidak termasuk PPJU. Jadi PPJU-nya kurangi dulu. Jadi pajak penerangan jalan umum guys. Juga tidak termasuk biaya materai atas penjualan token. Oke. Oke, itu tadi token. Nah, sekarang ini masalah media voucher berupa jasa pemasaran. Oke, di ayat 5, dasar pengenaan pajak atas penyerahan JKP berupa jasa pemasaran dengan media voucher disebut di pasal 7 ayat 1. Oke, jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher tadi disebut di pasal 9 ayat 1 atau jasa penyelenggara program loyalitas dan penghargaan pelanggan Consumer Loyalty Reward Program tadi disebut di pasal 11 ayat 1. Itu adalah berupa penggantian atau nilai lain, yaitu sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih dalam hal penyerahan tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih margin. Oke, itu guys ya. Oke, nilai penggantian pada ayat 5 huruf A itu adalah sebesar komisi atau imbalan yang diterima dalam hal penyerahan didasari pada pemberian komisi atau imbalan atau selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan voucher dalam hal penyerahan tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan. Oke, tadi pasal 13. Sekarang pasal 14. Ini masalah pemungutan PPN-nya guys. PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana. Disebut tadi di pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf B. Oh sorry, saat terutang ya pasal 14 ya. Terutang pada saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi tingkat pertama. PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana yang tadi disebut di pasal 4 ayat 3, terutang pada saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. Saat terutang PPN di ayat 3 guys, atas penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token, disebut di pasal 6 ayat 1, jasa pemasaran dengan media voucher, disebut di pasal 7 ayat 1, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, 9 ayat 1, atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan, Consumer Loyalty Reward Program di pasal 11 ayat 1, itu adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, saat terutang. Kemudian ini masalah pengukuhan PKP guys, sepertinya pasal 15. Pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, penyelenggara distribusi, dan penyelenggara voucher yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, wajib membuat faktur pajak. Oh sorry, ini pembuatan faktur pajak ya. Wajib membuat faktur pajak atas penyerahan BKP di pasal 4 ayat 1 dan atau JKP di pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 11 ayat 1. Ya, sekali lagi di sini berarti pulsa, kartu perdana, token, dan voucher guys. Semuanya yang disebut di sini di pasal-pasal ini. Faktur pajak pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berarti pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN ya guys. Dan mencantumkan identitas pihak yang menerima penyerahan BKP dan atau JKP, yaitu nama dan nomor pokok wajib pajak NPWP atau nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, ini ditegaskan lagi guys. Ya, di pasal 13 ayat 5 itu kan menyebutkan tentang kewajiban mencantumkan NPWP. Kalau tidak ada berarti NIK. Klop berarti guys. Seperti undang-undang PPN yang diubah dengan undang-undang Cipta Kerja guys. Di pasal 112. Dalam hal penyerahan dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan secara eceran oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, penyelenggara distribusi, dan penyelenggara voucher. Jadi ini kalau tidak eceran ya guys, di pasal tadi 15 ayat 2, kalau tidak eceran. Oke. Nah, kemudian ayat 3, bukti penerimaan pembayaran stroke yang dibuat oleh penyelenggara distribusi atas penyerahan pada ayat 1 dilakukan sebagai dokumen tertentu ya kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, tambah lagi nih berarti. Ya, stroke bukti penerimaan pembayaran. PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang tadi dari 3 merupakan pajak masukan yang dapat dikaitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, cek lagi guys di pasal 6, pasal 13 ayat 6, sorry, Undang-Undang PPN, juga di per 13 kalau nggak salah ya, tahun 2019. Dan di situ juga menyebutkan masalah identitas guys, pencantuman identitas pihak yang menerima pencairan BKP dan atau JKP, yaitu nama dan NPWP atau NIK. Nah ini kan nggak ada ya, di ketentuan sebelumnya nggak ada masalah NIK. Ini karena sesuai dengan pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja guys, ya, masalah perubahan undang PPN di pasal 13 ayat 5, jadinya di sini juga menyebutkan dapat dikreditkan sepanjang untuk dokumen tertentu, tapi ya di pasal 13 ayat 6, oke, sepanjang menyebutkan masalah NIK. Luar biasa nih guys. Oke, lanjut lagi ya. Jadi struk ini dapat dikreditkan sepanjang ini semua nih guys. Persyaratan formal per 13, ya, juga masalah identitas guys, termasuk nama dan NPWP atau NIK. Oke. Oke, pasal 16 ini terkait dengan pajak masukan guys. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP sehubungan dengan penyerahan BKP berupa pulsa dan atau kartu perdana. Pada pasal 4 ayat 1 dapat dikreditkan oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi. Oke, disebut tadi pasal 4 ayat 1 huruf A, pengusaha penyelenggara distribusi tingkat pertama. Disebut di pasal 4 ayat 1 huruf B, dan pengusaha penyelenggara distribusi tingkat kedua. Disebut di pasal 4 ayat 1 huruf C. Oke, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lanjut lagi, pajak masukan atau perolehan BKP berupa pulsa dan kartu perdana. Pada pasal 4 ayat 1 huruf C, ya, tidak dapat dikreditkan oleh penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya dan pelanggan telekomunikasi. Ya, tadi kan di situ pembukuan PPN kan cuma sampai tingkat kedua, guys. Ya, untuk jasa telekomunikasi, masalah pulsa dan kartu perdana. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP sehubungan dengan penyerahan JKP berupa jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token. Disebut tadi di pasal 6 ayat 1, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP sehubungan dengan penyerahan JKP, ya, di sini masalah voucher, guys, pasal 7 ayat 1, 9 ayat 1, dan pasal 11 ayat 1, yang menggunakan DPP berupa penggantian. Tadi disebut di pasal 13 ayat 5 huruf A, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Atau dengan nilai lain, tadi disebut di pasal 13 ayat 5 huruf B, itu tidak dapat dikreditkan. Oke guys, ya, ini untuk bidang-bidang terkait harus diperhatikan ini guys, karena untuk penyelenggara voucher terutama di sini tidak semuanya dapat dikreditkan, khususnya yang pakai nilai lain ini tidak dapat dikreditkan. Oke, pasal 17, penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya di pasal 4 ayat 1 huruf B tidak dikukuhkan sebagai PKP sepanjang pengusaha tersebut semata-mata melakukan penyerahan pulsa dan kartu perdana. Oke. Dalam hal penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya selain menyerahkan pulsa dan kartu perdana, juga menyerahkan BKP lainnya atau JKP dan memiliki jumlah penyerahan pulsa dan kartu perdana dan penyerahan BKP lainnya atau JKP yang melebihi batasan pengusaha kecil sebagaimana itu dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil PMK 197 guys, 4,8 miliar batasannya. Penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan memungut menyetor serta melapor PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya atau JKP. Jadi di sini ada dua syaratnya guys ya. Selain menyerahkan pulsa dan kartu perdana, juga menyerahkan BKP lainnya atau JKP, dan masalah batasan pengusaha kecil guys, 4,8 miliar. Di sini dan. Oke, maka di sini wajib PKP dikukuhkan dan memungut menyetor setelah melapor PPN yang berutang atas penyerahan BKP lainnya atau JKP. Penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya, selain wajib melaporkan penyerahan BKP lainnya dan atau JKP, pada ayat 2 juga wajib melaporkan penyerahan pulsa dan kartu perdana pada tadi ya, kartu perdana di pasal 2 ayat 2 dalam SPT masa formulir 111 berarti normal ya guys. Oke, itu bab 2 masalah PPN terutang atas penyerahan ini tadi semua guys. Ya, apa tadi? Pulsa, kemudian kartu perdana, ya, token dan voucher. Oke.
Selanjutnya bagian ketiga atau bab 3, guys. Penghitungan dan pemungutan pajak penghasilan. Oke, di pasal 18, atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh pasal 22, dipungut PPh pasal 22. Ya, dilihat dulu ya, apakah penjualan pulsa oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua itu memang ditunjuk nggak sebagai pemungut PPh pasal 22. Oke, maka kalau misalnya iya ditunjuk, harus memungut PPh pasal 22, gampangnya gitu ya. Pemungut PPh melakukan pemungutan PPh pasal 22 pada 1 sebesar 0,5% dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya, atau harga jual atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung. Dalam hal wajib pajak yang dipungut PPh pasal 22 tidak memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, bersanya tarif pemungutan lebih tinggi 100%. Oke, dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berarti kalau lebih tinggi 100% berarti tarifnya jadi 200%, guys. 200% kali 0,5%, jadinya 1% ya, guys. PPh pasal 22-nya. Pemungutan PPh pasal 22 pada ayat 2 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Berarti bisa jadi kredit pajak, guys. Lanjut lagi, PPh pasal 22 pada ayat 1 terutang pada saat diterimanya pembayaran, termasuk penerimaan deposit oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. Pemungutan PPh pasal 22 pada ayat 2 tidak dilakukan atas pembayaran oleh penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi yang jumlahnya paling sedikit 2 juta rupiah, tidak termasuk PPN, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Oke, merupakan wajib pajak bank. Oke, ini pengecualian PPh pasal 22 ya, guys. Atau telah memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 ya pada ayat 6 huruf A dan B dilakukan tanpa SKB. Oke, huruf A dan huruf B dilakukan tanpa SKB. Oke, pemungut PPh pada ayat 1 memungut PPh pasal 22 dan membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 pada setiap akhir bulan diterimanya pembayaran. Menyetorkan PPh pasal 22 yang dipungut dan melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dalam surat pemberitahuan masa SPT surat pemberitahuan masa PPh pasal 22 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemungutan PPh pasal 22 pada ayat 2 dilakukan sesuai contoh dalam lampiran. Oke, kita lihat dulu contohnya, guys. Nah, ini contoh pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan pulsa prabayar dan kartu perdana. PTC ya merupakan penyelenggara server pulsa dan PTE merupakan retailer pulsa. PTE tidak memiliki surat keterangan PPh berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Selama bulan Maret 2021, PTE melakukan deposit dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 2 Maret sebesar 2021 sebesar 8 juta, 17 Maret 2021 1.500.000 dan 23 Maret 2021 sebesar 5 juta. Kewajiban pemungutan PPh pasal 22 oleh PTC atas pembayaran termasuk deposit PTE selama bulan Maret sebagai berikut. Tanggal 2 Maret 2021 PPh pasal 22 terutang adalah sebesar 0,5% dikali 8 juta berarti 40.000. Tanggal 17 Maret 2021 PPh pasal 22 tidak terutang karena di bawah 2 juta ya, guys, 1.500.000 tadi ya. Tidak lebih dari 2 juta, tidak dipungut, tidak terutang PPh pasal 22. Tanggal 23 Maret 2021 PPh pasal 22 terutang 0,5% dikali 5 juta 25.000. Tanggal 31 Maret PTC memungut PPh pasal 22 dan wajib membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan kepada PTE sebesar 65.000. Ya, jadi tadi 40.000 ditambah 25.000 ya, guys. Untuk masa pajak Maret 2021. Dan PTC wajib menyetorkan pemungutan PPh pasal 22 selama masa pajak Maret 2021 sebesar 65.000 dan melaporkan pemungutan PPh pasal 22 dalam surat pemberitahuan PPh pasal 22 masa pajak Maret 2021. Jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke. Lanjut guys, itu tadi PPh pasal 22 di pasal 18. Kemudian pasal 19. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa dan atau penghargaan dalam bentuk voucher, poin, uang tunai, dan atau bentuk lainnya merupakan objek pajak penghasilan. Oke, atas imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pemberian jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distribusi, jasa pemasaran dengan media voucher oleh penyelenggara voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher oleh penyelenggara voucher dan penyelenggara distribusi, atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan consumer loyalty lewat program oleh penyelenggara voucher merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Oke. Jadi di sini penerima wajib melaporkan guys penghasilannya. Pihak yang memberikan imbalan wajib memotong PPh pasal 23 guys. Atas jasa-jasa ini semua. Oke guys, lanjut lagi. Atas imbalan sehubungan dengan jasa pada ayat 2 yang diterima atau diperoleh penyelenggara distribusi atau penyelenggara voucher dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. PPh pasal 23 pada ayat 2 dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan imbalan yang merupakan pemotongan PPh, pemotong PPh. Ya. Oke, sekali lagi PPh pasal 23 pada ayat 2 dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan imbalan yang merupakan pemotong PPh. Ditegaskan guys, kalau bukan pemotong berarti nggak motong PPh pasal 23 ya. Oke, dilihat lagi guys materi pemotongan PPh pasal 23. Dalam hal menerima imbalan tidak memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% daripada tarif di ayat 3. Berarti kalau tidak punya NPWP kenanya 4% ya guys. Oke, lanjut. Jumlah bruto pada ayat 3 yaitu seluruh imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang diberikan, atau selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan voucher dalam hal jasa yang diberikan tidak didasari pada pemberian imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya. Pemotongan PPh pasal 23 pada ayat 3 tidak dilakukan, ini pengecualian guys, jika penghasilan dibayar atau terutang kepada bank dan atau imbalan sehubungan dengan jasa tersebut telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Memotong PPh pada ayat 4, memotong PPh pasal 23 dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 23, menyetor PPh pasal 23 yang dipotong dan melaporkan PPh pasal 23 yang dipotong dalam surat pemberitahuan masa PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, pasal 20, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Tadi ya di pasal 18 ayat 8 dan PPh pasal 23 pasal 19 ayat 8 dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak. Oke, bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 22, PPh pasal 23 dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Kalau nggak salah PMK berapa? 12 ya guys. Saya lupa tahunnya, tahun 2018 atau tahun 2017. Oke, harus diatur, ya, harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Oke, terakhir bab 4, ketentuan penutup. Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2021. Oke, dan terakhir guys, ya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Januari, diundangkan di Jakarta tanggal 22 Januari 2021. Dan sekali lagi, berlaku tanggal 1 Februari 2021. Oke guys, itulah terkait dengan unboxing Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 PMK.03 2021. Baik, demikian unboxing Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 PMK.03 tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh
ya, atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Dan ini aspek terutama PPN-nya ya lumayan lengkap guys. Oke, saksikan sajian video-video pajak berikutnya di Andrix Channel. Nantikan juga unboxing lainnya guys. Dan terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.